Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Materi yang kita bahas fokus pada amal ibadah yang namanya wakaf. Pengertian wakaf. Kata wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab waqafa yakifu waqfan, yang secara bahasa memiliki arti berhenti, berdiri, berdiam di tempat atau menahan. Secara istilah, wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik kepada seseorang dengan ketentuan hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Dasar hukum wakaf. Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan wakaf, namun demikian banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari melakukan wakaf, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas juga Maha Mengetahui. Rukun dan syarat wakaf. 1. Wakif. Wakif adalah seseorang atau pihak yang mewakafkan harta benda. Mauquf atau mauquf alaih atau nadhir adalah seseorang atau pihak yang menerima harta wakaf. Selanjutnya, mauquf bih adalah harta atau benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan atau memiliki nilai. Dan yang keempat, sighot adalah ikrar yang diucapkan atas kemauan wakif sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun. Macam-macam bentuk wakaf. 1. Wakaf ahli atau dzurri. Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, baik seseorang atau lebih dari satu, baik keluarga maupun bukan keluarga wakif. Sebagai contoh, seseorang mewakafkan buku atau untuk anaknya yang mampu mempergunakannya, yang kemudian diteruskan lagi kepada anak dan cucunya. Kedua, wakaf umum atau khairi. Wakaf umum ialah wakaf yang sudah sejak semula ditujukan untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu saja, seperti mewakafkan tanah untuk masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Wakaf jenis inilah yang merupakan salah satu dari cara membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah wakaf antara lain sebagai berikut. A. Sebagai ungkapan syukur karena limpahan karunia yang diberikan Allah sehingga hidupnya tidak mengalami kesulitan. B. Terhindar dari cinta terhadap dunia secara berlebihan dan akhlakul
madhmumah, di antaranya bakhil dan tamak. C. Seseorang yang memberikan wakaf akan memperoleh pahala yang terus-menerus walaupun ia telah meninggal dunia selama harta yang diwakafkan memberikan manfaat kepada masyarakat umum. D. Dapat mengentaskan kemiskinan karena dapat menciptakan peluang pekerja pada lembaga-lembaga yang didirikan dari dana wakaf. E. Mengurangi keterbelakangan dan kebodohan karena wakaf dapat digunakan mendirikan sekolah-sekolah gratis. F. Mempersempit kesenjangan sosial antara yang memiliki dan yang tidak dengan memeratakan kesejahteraan pada kaum du'afa. Selanjutnya, hikmah wakaf memberikan contoh untuk generasi yang akan datang dengan adanya bukti peninggalan harta wakaf berupa masjid, lembaga pendidikan, pemakaman, jalan umum, sumur, dan lain sebagainya. H. Menjamin kelangsungan suatu amal usaha umat seperti adanya rumah sakit, pertokoan, perkebunan, gedung pertemuan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, memperjelas status tempat atau lahan wakaf yang digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Demikian pembelajaran yang singkat pada kali ini. Semoga menjadi ilmu dan pemahaman yang bermanfaat. Pesan dari saya, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, perbanyak berdoa, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.